Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fauzia, mahasiswi dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMK, yaitu tentang pengantar ekonomi dan sistem ekonomi. Yuk kita simak materinya. Materi pertama yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kelangkaan, dan ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu pokok masalah ekonomi. Apa saja sih pokok permasalahan ekonomi? Yuk kita simak. Permasalahan yang pertama adalah kelangkaan atau disebut scarcity, yaitu sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Contohnya air. Meskipun air menutupi sebagian besar permukaan bumi, air tawar yang dapat diminum dan digunakan untuk pertanian sangat terbatas. Populasi dunia yang terus meningkat dan perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan semakin memperparah masalah ini. Dan yang kedua yaitu pilihan atau choice, di mana manusia harus membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena keterbatasan sumber daya, tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara bersamaan. Yang ketiga yaitu alokasi atau allocation, bagaimana sumber daya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari mekanisme pasar hingga intervensi pemerintah. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi pertama yaitu sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dan yang kedua, sistem ekonomi terpusat, yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah, di mana pemerintah menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran, yaitu di mana sistem ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur pasar dan yang terpusat. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas peran pemerintah dalam ekonomi. Pertama yaitu stabilitas ekonomi, di mana pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi seperti mengendalikan inflasi dan pengangguran. Dan yang kedua, keadilan sosial, di mana pemerintah berperan dalam menciptakan keadilan sosial seperti menyediakan layanan publik dan bantuan sosial. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seperti membangun infrastruktur dan memberikan insentif bagi pembisnis. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang konsep penting dalam ekonomi, yaitu pertama, konsep pentingnya permintaan atau demand, yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada harga tertentu. Konsep kedua, penawaran atau supply, di mana jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada harga tertentu. Dan yang ketiga, konsep penting ekonomi adalah harga atau price, yaitu di mana nilai tukar antara barang atau jasa dengan uang. Dan yang terakhir adalah
elastisitas atau elasticity, yaitu respon perubahan permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Materi selanjutnya yaitu penerapan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, kita harus membuat pilihan, di mana membuat pilihan dalam menggunakan uang, membeli barang, atau memilih pekerjaan. Yang kedua yaitu mengatur pengeluaran. Kita perlu mengatur pengeluaran agar sesuai dengan pendapatan yang kita dapat. Dan yang terakhir adalah kita harus berinvestasi, yaitu dalam berinvestasi untuk masa depan seperti menabung atau membeli saham. Nah, dari hasil materi tersebut kita dapat memberikan kesimpulan. Yang kesimpulan pertama adalah ekonomi adalah ilmu yang penting untuk memahami bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ekonomi yang berbeda memiliki karakteristik dan peran pemerintah yang berbeda pula. Yang ketiga, konsep ekonomi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Dan untuk materi selanjutnya, kalian harus pelajari lebih lanjut tentang berbagai jenis sistem ekonomi seperti ekonomi pasar bebas, ekonomi terencana, dan ekonomi campuran. Jelajahi pula konsep-konsep penting dalam ekonomi seperti permintaan, penawaran, harga, dan elastisitas. Terapkan pengetahuan ekonomi dalam kehidupan sehari-harimu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini